Pernah kepikiran gak sih kalau cerita itu lebih dari sekedar hiburan? Nah, kali ini kita akan mengupas tuntas sebuah karya keren dari E.N. Nurhasana. Bukunya ini unik banget, karena menggabungkan ilmu kognitif dengan sastra buat nunjukin kalau cerita itu bukan cuma cerminan pikiran kita, tapi justru kekuatan aktif yang, mendesain semesta di dalam kepala kita. Pasti pernah kan? Kita semua pernah ngerasain bener-bener hilang di dalam sebuah cerita. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Jawabannya itu ada jauh di dalam cara kerja otak kita. Ini bukan sekedar soal imajinasi loh. Seperti yang diungkapin sama E.N. Nurhasana, ini adalah proses biologis yang kompleks di mana otak kita secara aktif membangun sebuah dunia baru. Yuk, kita bedah bareng-bareng misterinya. Nah, ini dia gagasan utamanya. Buku ini bilang kalau cerita itu bukan sesuatu yang kita terima gitu aja secara pasif. Malah sebaliknya, cerita itu ibarat cetak biru yang membentuk cara kita melihat diri sendiri, orang lain, dan dunia. Jadi bisa dibilang, cerita yang kita konsumsi itu punya peran besar dalam membentuk takdir kognitif kita. Oke, di bagian pertama ini kita bakal ungkap satu fakta dasar yang keren banget. Otak kita itu pada dasarnya adalah mesin pencerita yang nggak pernah berhenti bekerja. Tapi pertanyaannya gimana caranya otak kita bisa membangun dunia cerita yang begitu hidup, padahal informasinya seringkali terbatas? Oke, kita coba pahami konsep kunci ini ya. Jadi, pas kamu baca atau dengerin cerita, otak kamu itu menciptakan yang namanya model situasi. Ini tuh kayak otak lagi ngebangun simulasi 3 dimensi dari dunia cerita itu di kepala kamu. Ini lebih dari sekedar nginget-nginget fakta. Ini proses menciptakan pengalaman. Contohnya nih, pas kamu baca ada tokoh lagi minum kopi, otak kamu gak cuma memproses kata kopi, tapi kamu seolah-olah bisa nyium aromanya, ngerasain anget cangkirnya. Nah, yang luar biasa itu prosesnya. Jadi begini cara kerjanya. Pertama, otak kita dapat informasi yang terbatas. Misalnya cuma kalimat seorang detektif di malam yang hujan. Terus, otak langsung mengaktifkan semua pengetahuan yang udah ada. Dan yang terakhir, dia mengisi semua detail yang kosong buat menciptakan dunia yang utuh. Fenomena ini kadang disebut teater pikiran. Keren banget kan kemampuan otak kita? Sekarang, yuk kita intip dapur pacunya. Apa sih yang sebenarnya terjadi di sirkuit otak kita yang bikin sebuah cerita itu begitu nagih? Di beberapa slide ke depan, kita bakal telusuri mekanisme kimiawi di otak yang bikin kita kecanduan cerita. Jadi gini, otak kita itu pada dasarnya adalah mesin prediksi. Dia selalu berusaha nebak apa yang bakal terjadi selanjutnya. Nah, cerita yang bagus itu membangun ekspektasi kita, terus tiba-tiba dibelokkan dengan plot twist. Saat prediksi kita salah, tapi plot twistnya masuk akal, otak kita melepaskan dopamin, zat kimia yang bikin kita merasa senang. Itu loh momen aha yang rasanya puas banget secara biologis. Sekarang coba deh bayangin sebuah adegan simple. Kamu lagi nonton, terus ada karakter di layar, mungkin pahlawan di cerita itu, tersenyum setelah berhasil melewati rintangan. Kira-kira apa yang terjadi di otak kamu pas lihat itu? Jawabannya ada di sistem yang luar biasa, namanya neuron cermin. Nah, seperti yang bisa dilihat, neuron cermin ini nyala seolah-olah kita sendiri yang lagi senyum atau ngerasain emosi yang kita lihat. Neuron cermin inilah mesin empati di otak kita. Jembatan biologis yang bikin kita bisa ikut ngerasain apa yang dirasain karakter. Inilah yang bikin kita punya ikatan emosional yang kuat sama cerita. Terus artinya apa semua ini? Kalau cerita bisa ngotak-atik kimia otak kita dan bikin kita jadi super empati, apa dampaknya buat kehidupan kita sehari-hari? Di bagian ini, kita akan bahas gimana cerita secara fundamental bisa ngebentuk siapa diri kita. Metafora ini benar-benar pas banget. Buku ini nunjukin kalau cerita itu fungsinya kayak simulator penerbangan buat kehidupan sosial kita. Cerita tuh adalah laboratorium yang aman, tempat kita bisa latihan, memahami orang lain, belajar menyelesaikan konflik, dan ngasah kepekaan sosial, tanpa harus takut ada resiko di dunia nyata. Ini salah satu ide paling keren yang ditawarin sama E.N. Nurhasana. Nah, intinya, manfaatnya itu beneran nyata. Dengan terus-menerus berlatih di dalam simulasi sosial ini, kita secara harfiah melatih otak kita untuk lebih jago dalam urusan sosial. Kita jadi lebih bisa memahami orang lain, lebih berempati, dan, ini yang penting, bahkan bisa mengurangi prasangka kita terhadap orang-orang yang berbeda. Oke, di bagian terakhir ini kita coba lihat ke masa depan. Gimana nantinya teknologi bakal bersinggungan dengan kekuatan cerita ini? Buku ini nggak cuma ngebahas yang udah ada, tapi juga ngasih prediksi soal masa depan dunia penceritaan. Tabel ini nunjukin pergeseran besar yang mungkin bakal terjadi. Kita pindah dari pengalaman pasif, di mana satu cerita disajikan untuk semua orang, menuju ke masa depan yang disebut narasi neuroadaptif.
Bayangin deh, ada sebuah cerita yang plotnya, temponya, bahkan karakternya bisa berubah-ubah secara real time menyesuaikan dengan respons otak kamu. Pengalamannya bakal jadi super personal. Tapi, pastinya teknologi sekeren ini juga memunculkan pertanyaan-pertanyaan etis yang serius. Siapa nantinya yang akan mengontrol cerita yang kita alami? Terus, gimana kalau nanti batas antara kenyataan dan cerita yang didesain khusus buat kita jadi makin kabur? Ini adalah tantangan-tantangan besar yang harus kita pikirkan bareng-bareng. Dan kita tutup dengan pertanyaan paling dalam dari buku ini. Setiap cerita yang kita konsumsi, setiap film yang kita tonton, buku yang kita baca, atau berita yang kita lihat, itu adalah alat yang ikut mendesain semesta pikiran kita. Jadi pertanyaannya, sekarang bukan lagi cuma cerita apa yang kamu suka, tapi cerita apa yang secara sadar kamu pilih untuk membentuk siapa diri kamu.